Jihad adalah wasilah, bukan sebuah tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para hambanya yang beriman melalui perintah melaksanakan sholat, sujud, dan ruku. Mereka tunduk dan patuh pada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para hambanya yang beriman melalui perintah menunaikan zakat dan memelanjakan harta benda sebagai sedekah. Mereka pun tunduk dan patuh pada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka yang beriman melalui perintah menunaikan ibadah haji. Mereka juga tunduk dan patuh pada perintahnya. Kemudian tiba ujian yang besar dan berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para hambanya yang beriman untuk menyerahkan ruh dan jiwa mereka kepadanya dengan mengorbankan diri di medan jihad. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berjuang di sana, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli jiwa-jiwa mereka, apa yang mereka katakan? Mereka hanya cuma menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bagaimana dengan kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para hambanya yang beriman untuk menyerahkan ruh dan jiwa mereka kepadanya dengan mengorbankan diri di medan jihad, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli jiwa orang-orang mukmin, baik hartanya, jiwanya, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelompok ada orang yang patuh pada perintah itu, dan ada sekelompok orang yang lain yang enggan patuh terhadap perintah itu. Yang enggan itu hanyalah orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 86. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan orang munafik, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihadlah beserta Rasulnya, niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk, tidak pergi berperang maksudnya. Dan yang patuh pada perintah adalah orang-orang yang benar-benar beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh aneka kebaikan, dan mereka itu pula orang-orang yang beruntung. Melalui perintah jihad itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih antara orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman dan para pendusta, antara orang-orang yang mencintainya dan Rasulnya dan orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Allah dan Rasulnya. Jihad fisabilillah dalam pengertian berperang melawan musuh dengan tujuan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amal baik yang paling berat derajatnya dan paling suci. Jihad adalah jalan pintas meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya bukan karena khawatir membebani kaum muslim, tentu aku tidak akan duduk beristirahat sehingga terluput satu peperangan. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, sungguh aku menginginkan untuk bisa berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, kemudian aku dihidupkan kembali, sehingga aku berperang lagi, kemudian aku terbunuh lagi. Hadis riwayat Muslim. Karena jihad menurut pengorbanan hak milik terbesar dan termahal yang dipunyai seorang mukmin, yaitu nyawa mereka, dan itu harus dilakukan tanpa rasa takut dan rasa ragu. Karena jihad mengorbankan harta, meninggalkan anak, istri, dan kerabat, meninggalkan tanah air, dan karena jihad menurut pengorbanan jiwa, menumpahkan darah, maka patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya syariat untuk mengukuhkan ketentuan-ketentuan yang ketat dan hukum yang kuat sehingga darah dan nyawa manusia terlindungi. Tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia, dan supaya perintah jihad itu tidak menjadi rancu, sehingga orang yang berperang tanpa alasan yang benar, yang membunuh tidak tahu mengapa tidak membunuh, dan yang terbunuh tidak pula mengetahui mengapa dirinya dibunuh. Darah dan nyawa orang-orang mukmin sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, aku bersumpah lenyapnya dunia ini dan isinya lebih ringan daripada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hilangnya nyawa seorang muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau sedang tawaf mengingkari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, sungguh indah dan wangi aromamu, sungguh agung dirimu dan agung kemuliaanmu. Tetapi demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, harga diri seorang mukmin lebih besar di sisi Allah darimu, yakni harta dan jiwanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW pula bersabda, jika seandainya seluruh penduduk bumi dan penghuni langit bersatu untuk menumpahkan darah seorang mukmin, tentu Allah akan menjerumuskan mereka dalam neraka.